Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Nah, kali ini izinkan aku memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi, selamat malam semuanya. Aku namanya Tara dan di sini aku akan menjadi moderator yang akan mendampingi narasumber kita yang keren banget nih hari ini. Nah, siapa sih narasumber kali ini? Jadi, narasumber kali ini adalah seorang yang kerja yaitu di bidang psikolog. Dia adalah school counselor di sekolah internasional di Bali. Dia juga adalah co-founder dari teraspiknik.id. Nah, kalau misalkan kalian penasaran nih, kalian juga bisa follow ya di @teraspiknik.id. Nah, itu adalah media berbagi pengetahuan dengan cara unik dan menyenangkan, berfokus pada bidang psikologi dan pendidikan. Teras piknik ini didirikan oleh beberapa orang kandidat psikolog loh di pendidikan sejak Maret 2020. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita panggil narasumber kita kali ini. Oke, namanya itu Kak Irma. Dia itu dari Bali nih, teman-teman. Halo Kak Irma. Halo semuanya, selamat malam. Oke, hai Kak. Apa kabar Kak? Baik, terima kasih Tara. Salam kenal juga ya teman-teman semua. Oke, tuh teman-teman, salam kenal ya teman-teman. Better banget nih Kak, hari ini kita banyak banget nih Kak yang dengerin kita. Ada dari Surabaya, tadi aku lihat, ada yang dari Jakarta, Pemalang, banyak juga ya Kak. Ada yang dari Malang, ada yang dari Bali juga nih Kak, kebetulan sama nih kayak Kakak. Nah, Keren banget. Iya. Oke nih Kak, sebenarnya hari ini kita mau diskusi tentang apa sih Kak? Kita mau ngomongin tentang apa? Ya, hari ini kita bakal ngomongin handling negative emotion ya. Mungkin teman-teman udah lihat pamfletnya juga. Jadi ini adalah gimana sih caranya kita menghandle gitu ya, atau meregulasi emosi negatif yang kita rasakan gitu. Itu sih topik besar kita hari ini. Tuh teman-teman, hari ini kita akan diskusi nih, kita akan talk show mengenai handling negative emotions. Teman-teman juga mungkin tahu ya, emosi itu nggak selalu bahagia. Pastinya kita juga punya emosi lain nih, kayak sedih, marah, yang nggak bisa kita pungkirin itu juga terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, kayak gimana sih Kak caranya menanganin handling emotions ini? Nah, kita juga mesti tahu dulu nih, mungkin pertama-tama kita harus tahu ya dasarnya. Nah, kita langsung aja nih ngomong-ngomong sama Kak Irma. Sebenarnya emosi negatif itu tuh apa sih Kak? Ya, oke. Ya, jadi sebelum kita menangani dulu nih emosi yang masuk ya, emosi negatif. Terus kita ngomongin emosi negatif gitu ya dari tadi. Terus sebenarnya gimana sih cara mengatasinya? Nah, sebelum masuk ke situ benar banget Tara, makasih. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya emosi negatif itu apa ya. Nah, mungkin nggak cuma aku ya, mungkin teman-teman di sini semua yang sudah hadir hari ini juga pasti tahu. Ah, emosi negatif mah ini itu gitu ya. Jadi udah tahu masing-masing. Boleh dong aku minta teman-teman kalau boleh tulis di chat kira-kira menurut kalian sendiri emosi negatif itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini punya persepsi yang beda-beda, jadi boleh teman-teman coba di grup chatnya boleh diketik gitu. Kira-kira menurut kalian apa sih emosi negatif atau apa sih kira-kira yang dinamakan dengan emosi negatif gitu? Boleh diketik di chat. Oke. Emosi yang sering kita hindari seperti sedih. Oke. Emosi yang buat kita stres dan berdampak buruk. Oke. Ya, bagus banget Ica. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau berpendapat kira-kira emosi apa sih? Atau mungkin cuma satu kata doang. Jadi kayak emosi itu sedih Kak atau marah Kak gitu. Apa ya kira-kira? Perasaan oke. Wow, cool. Ya. Oke. Nah, makasih banyak teman-teman yang udah berpendapat di sini. Emosi yang kita keluarkan tapi menyakiti dua belah pihak. Oke.
kurang baik untuk kesehatan mental, oke, tidak bisa dikendalikan, bad mood, oke, macam-macam banget ya, sangat beragam banget persepsi teman-teman di sini terkait dengan emosi negatif. Karena memang emosi negatif itu sangat subjektif. Tiap teman-teman yang merasakan emosi negatif, mungkin menurut satu orang negatif, mungkin menurut orang lain juga enggak. Jadi sangat-sangat subjektif gitu ya. Oke, makasih banyak yang udah berpendapat. Nah, sebenarnya apa yang kalian semua bilang di sana betul ya. Jadi apapun yang kalian rasakan karena itu negatif dan itu persepsi kalian masing-masing, jadi itu benar gitu ya. Nah, tapi mungkin menurut apa ya, pakar gitu ya. Jadi emosi negatif itu adalah seperti emosi yang benar-benar membuat kita tidak nyaman dan membuat kita tidak senang gitu ya. Jadi emosi yang datang itu tidak menyenangkan. Sehingga kita justru akan biasanya mengekspresikannya juga dengan negatif, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap situasi tertentu. Karena kita itu merasakan emosi negatif gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan secara subjektif ketika ada emosi yang benar-benar tidak menyenangkan gitu ya, kayak nyesek di dada. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan emosi negatif. Nah, mungkin teman-teman di sini juga nggak bisa mendefinisikan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngetiknya susah karena, aduh aku nggak tahu kak, pokoknya negatif aja gitu. Ya, banyak orang yang merasakan kayak gitu. Banyak banget yang merasakan bahwa aku nggak tahu apa sih itu emosi negatif gitu. Oke, nah terus sebenarnya emosi negatif itu emosi ya secara basic itu ada 6. Mungkin kalian tuh juga tahu kalau pernah nonton beberapa film, terus juga tahu dari beberapa sumber gitu ya bahwa basic emotion itu ada 6. Ada marah, ada disgust atau jijik gitu ya, ada rasa takut, fear, ada rasa senang atau happiness, ada rasa sedih, sadness, dan ada rasa ada emosi surprise gitu ya, kaget, terkejut. Nah, itu adalah 6 basic emotion. Itu tapi basic ya, teman-teman. Itu basic. Jadi itu bisa banget sedihku sama sedihmu beda gitu ya. Sedihku sama sedihmu beda. Jadi memang di balik sedih itu juga ada berbagai macam emosi yang lain-lain lagi. Nah, boleh dong sekali lagi untuk teman-teman, karena kan aku udah jelasin nih kira-kira emosi negatif itu apa, dan teman-teman juga udah berpendapat nih emosi negatif itu apa gitu ya. Nah, kira-kira dalam sebulan belakangan ya, kalau aku kasih rating dari 1 sampai 10, dengan 1 itu emosi negatifnya nggak ada tuh, aku happy-happy aja, dan 10 yang benar-benar emosi negatifnya tuh benar-benar banyak banget sampai mengganggu sehari-hari. Nah, dari antara 1 sampai 10, teman-teman di sini sebulan ke belakang ngerasa di nomor mana ya? Boleh diketik di kolom komentar. Oke. Wow, 8. Oke, ada yang 3, 9, oke, 7, 5, oke, 5, 7, oke, 7, oke. Wah, rata-rata ternyata di atas 5 ya, teman-teman ya. Oh, ada juga yang 5 banyak. Ada beberapa yang aku lihat cuma beberapa banget yang di bawah 5. Oke, jadi sepertinya teman-teman yang di sini memang tertarik karena ingin mengatasi apa yang sudah terjadi di dirinya ya. Banyak banget yang 8. Wow, ada yang 10 juga. Oke, oke. Ya, makasih teman-teman yang udah jawab. Ternyata banyak banget ya yang memiliki emosi negatif di atas 5. Nah, itu artinya mungkin teman-teman perlu ya, mungkin itu juga sebuah langkah yang bagus ketika teman-teman sudah mengikuti acara ini, artinya kalian udah punya kesadaran terkait dengan emosinya. Kira-kira aku harus ngapain ya untuk menurunkan intensitas ini? Karena artinya kalau intensitas kita cukup tinggi gitu ya, kan kita pasti akan terganggu juga. Ya, terganggu dalam artian mungkin teman-teman yang lagi kerja itu jadi nggak semangat, atau lagi lagi malas kerja, apalagi WFH gini ya. Terus kalau WFO juga takut karena pandemi, jadi serba serba salah gitu. Atau ada yang nggak kerja, pusing nih gitu. Jadi emosi negatif itu banyak sehingga dia ada di intensitas yang tinggi. Atau teman-teman yang kuliah atau yang lagi sekolah juga ngerasa motivasinya turun. Motivasinya turun sehingga juga emosi negatif ini bikin nilainya turun.
Nah, kayak gitu ya. Jadi emosi negatif tuh sangat-sangat berperan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita nggak bisa mengatasi itu, sehingga ketika kita nggak bisa mengatasi itu, kita jadinya akan apa ya, berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hubungan dengan orang lain juga jadi nggak nyaman gitu ya. Terus hubungan juga dengan teman itu juga nggak oke. Terus kemudian materi-materi pelajaran juga nggak selesai gitu ya. Nah, itu adalah efek-efek dari yang kita rasakan kalau emosi kita negatif. Jadi mungkin teman-teman di sini sebelumnya belum pernah memberi rating sama diri sendiri. Jadi good. Sekarang kita udah tahu bahwa oh aku ternyata di 9 gitu. So I need help misalnya gitu. Jadi 9 itu lumayan tinggi ya teman-teman. Atau oh ternyata aku cuma 2, wah ternyata yang lain lebih tinggi ya gitu. Berarti aku selama ini nggak apa-apa dong gitu. Maksudnya aku selama ini baik-baik aja. Oke, jadi itu ya dari definisi negative emotion itu sendiri. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa khawatir kayak, oh berarti ini kayaknya nggak negatif deh yang aku rasain. Enggak ya, jadi apapun pendapat teman-teman, apapun yang teman-teman rasakan, kalau itu tidak menyenangkan, ya kalau itu tidak menyenangkan, maka itu bisa dinamakan sebagai emosi negatif. Ya, jadi nggak mesti kayak, aduh menurut tokoh ini aku nggak termasuk deh ini. Jadi nggak gitu ya teman-teman. Mungkin di sini kita banyak yang juga suka cari-cari informasi di internet gitu ya atau di mana gitu. Jadi apapun yang teman-teman rasakan di sini valid ya. Jadi kalau merasa memang sudah tidak nyaman atau tidak happy, perasaan-perasaan itu juga diterima. Nah, satu lagi adalah banyak teman-teman tadi di sini aku lihat yang harapan-harapannya adalah ingin apa ya, mengendalikan gitu pikiran negatif. Nah, jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara perasaan negatif atau negative emotion, emosi negatif dengan pikiran yang negatif ya. Saling berkaitan memang, saling berkaitan. Jadi memang emosi negatif itu adalah apa yang kalian rasakan, rasa nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau pikiran negatif itu pasti selalu ada juga ya, gitu. Mungkin itu dari definisi ya, Tara. Oke, nah kita tadi udah dengerin ya teman-teman, apa sih sebenarnya emosi negatif itu. Jadi kalau misalkan aku simpulin ya Kak, itu sebuah emosi yang tidak menyenangkan ya Kak? Betul, betul banget Tara. Oke, nah dari emosi tidak menyenangkan itu, apa sih Kak yang harus kita lakukan jika mengalami emosi negatif? Apa sih yang kita harus lakukan kalau kita mikir negatif atau ya mengalami emosi-emosi tersebut? Iya, jadi ini mungkin ini juga yang teman-teman tanya-tanya gitu ya sebelum akan mengikuti acara ini. Jadi kayak, aduh aku ini banget nih, sedih banget Kak gitu, sedih banget. Gimana ya caranya mengatasi sedih ini gitu? Aku udah berusaha misalnya, aku udah berusaha untuk nggak mikirin dia gitu ya, tapi sedihnya masih ada. Nah itu mungkin salah satu contoh yang dirasakan oleh teman-teman semua di sini. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Gimana sih caranya kita mengatasi emosi negatif yang datang gitu ya? Nah, datangnya tiba-tiba dong ya, otomatis nggak diundang. Kita nggak mungkin nyari-nyari sendiri kayak nyari-nyari emosi negatif itu ya. Jadi itu pasti datang sendiri teman-teman. Itu pasti tidak disengaja tiba-tiba kalian merasa sedih atau mungkin ada sesuatu yang bikin kalian tiba-tiba marah atau ada sesuatu yang bikin kalian benar-benar takut atau cemas gitu ya. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Overthinking gitu ya bahasanya sekarang ya. Kalau overthinking tuh rasanya bikin kita nggak nyaman. Mau makan susah, mau tidur susah gitu ya. Jadi ketika kita merasakan itu ya, ketika kita merasakan itu penting banget kita untuk meregulasi. Nah, ini poin utamanya adalah kita harus regulasi emosi ya. Istilahnya adalah regulasi emosi. Regulasi emosi itu apa? Jadi regulasi emosi itu adalah kemampuan kita itu ya untuk dapat mempengaruhi perasaan yang kita miliki. Jadi perasaan itu pasti datang, teman-teman ya. Tapi kita bisa mempengaruhi itu bagaimana kita mempersepsikannya. Terus kita juga bisa mengetahui kira-kira kapan sih perasaan itu muncul gitu ya. Kemampuan kita untuk tahu kapan perasaan itu muncul. Dan yang terakhir adalah kemampuan kita untuk mengetahui gitu ya bagaimana kita bisa mengalami dan menampilkan emosi itu.
Gitu secara garis besar. Jadi secara garis besar gitu ya, regulasi emosi itu adalah kemampuan kita untuk mengelola respons emosi. Ya, jadi kita bisa mengatur responnya. Emosi yang datang tidak bisa kita atur, ya otomatis kita nggak bisa atur karena emosi yang datang itu ya karena emang kita lagi sedih, misalnya ditinggal pacar ya otomatis sedih dong. Siapa sih yang nggak sedih gitu? Mungkin ada beberapa yang happy gitu ya. Kalau misalnya hubungannya toxic gitu, tapi pasti mostly akan ngerasa sedih gitu. Atau ngerasa marah ya. Siapa yang nggak marah misalnya kalau ternyata kerjaannya yang udah dibikin mati-matian gitu ya, kuliahnya, tugas kuliahnya bikin mati-matian sampai begadang-begadang, ternyata hasilnya jelek nih, dosennya nggak menghargai kita. Oh marah, pasti marah, bener-bener kayak deg-degan gitu ya, kayak jantung kita berdebar-debar gitu, saking kita marahnya gitu. Nah itu nggak bisa kita pungkiri, pasti ada rasa itu, karena memang stimulusnya ada. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memberikan respons yang baik terhadap emosi yang datang itu. Nah, beberapa kesalahan yang orang-orang lakukan adalah ada 3 nih, kesalahan utama yang biasanya orang sering lakukan. Pertama, itu dia ngerasa, ah udahlah aku harus selalu happy. Happy terus ya, positive vibes gitu. Oh, itu mah hal kecil, udah bodo amat, happy aja gitu ya. Jadi banyak orang yang ngerasa, oke, itu mah hal kecil, happy aja gitu. Padahal ya itu kan memang sesuatu hal yang besar dan ya wajar aja sih kita ngerasa sedih. Jadi banyak orang juga yang eh, menolak itu ya dengan ngerasa ya udahlah aku happy happy aja lah gitu. Untuk apa juga dipikirin. Nah itu Um, ya, benar banget ya. Ada yang bilang happy di depan banyak orang tapi sakit di dalam ya. Pura-pura happy, banyak banget juga orang yang pura-pura happy di luar tapi sebenarnya memendam perasaan yang benar-benar sedih gitu ya atau marah. Nah, itu banyak yang orang lakukan. Tapi itu salah ya teman-teman. Nanti kita bahas yang benarnya seperti apa. Yang kedua, itu adalah pelampiasannya biasanya ke sesuatu yang kurang produktif. Untuk yang cowok-cowok biasanya suka main game. Ini banyak juga di mau anak, mau remaja, mau orang dewasa main game. Marah main game, sedih main game gitu ya. Happy main game. Jadi benar-benar itu dipendem dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk dilampiaskan dalam bentuk game. Atau lebih parahnya lagi lampiaskannya ke orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Yang ketiga, kesalahannya adalah banyak orang yang ngerasa justru kebalikannya. Oh, emosi itu harus dilampiaskan biar aku enggak ngerasa sedih lagi. Pokoknya aku harus nangis nih 1 minggu full 7 hari 7 malam aku nangis gitu. Atau aku marah banget, aku harus setidaknya pukul orangnya langsung gitu. Nah itu salah ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita ketika ada emosi yang datang kita harus langsung respons yang benar-benar langsung apa ya kayak di luar ini ya, di luar kapasitas kita. Jadi pokoknya dilampiaskan aja begitu. Nah, itu adalah 3 kesalahan ketika yang banyak orang lakukan ketika kita mengalami emosi negatif. Memang agak susah ya, kalau gampangnya sih udahlah Kak, pendem aja, nggak ada siapa juga yang aku bisa ajak ngobrol gitu ya. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Mungkin Kak Tara boleh kirim foto yang pertama, yang A, ke grup chatnya. Oke, boleh Kak. Bentar ya. Oke, ada yang bilang pelampiasan ke olahraga atau jalan-jalan. Oke. Udah kekirim belum ya? Sudah, oke. Oke. Thank you, Tara. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah sharing di kolom chat tentang bagaimana mereka cara kalian melampiaskan emosi negatif ya. Nah, kita bahas dulu apa sih yang harus kita lakukan. Jadi ini ada tahapannya ya teman-teman. Jadi tahapan kita untuk regulasi emosi itu ada di foto yang Kak Tara kirim. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali dan memahami emosi yang dirasakan. Nah loh, apa tuh ya mengenali dan memahami. Jadi bukan berarti kita kayak, kamu kenapa sih bad mood gitu ya. Pacarnya nanya ini, kamu kenapa sih bad mood? Atau bad mood aja. Nah, kita nggak bisa kayak gitu ya. Bukan nggak bisa ya. Kalau kalian mau handle emosi negatif dengan baik, kalian harus tahu kenapa. Kalian tuh kenapa. Setidaknya untuk diri sendiri lah. Kalian tuh kenapa. Bad mood atau marah atau sedih kenapa. Sedihnya seberapa? Mungkin kayak tadi bisa pakai rating yang aku kasih ya. 1-10 sedihnya sedih banget atau sedih aja atau nggak sedih sih sebenarnya gitu ya. Jadi 1-10
Berapa? Kalian harus kenal dulu seberapa intensitas emosi yang datang. Terus kalian harus pahami kayak aku sedih, sedih kenapa? Nggak tahu sih, sedih aja. Nah, ini yang harus dicari teman-teman, harus dicari ya. Jadi kayak ketika kalian sedih, kalian harus cari dulu kenapa ya kalian sedih. Alasannya apa? Apakah karena kalian ngerasa kuliahnya nggak bagus gitu ya, sekolahnya nggak oke, atau bete sama bos untuk teman-teman yang udah kerja, atau lagi ada masalah sama keluarga. Nah, itu harus kalian cari tahu dulu apa sebabnya kalian sedih atau marah gitu ya. Jadi harus dikenali dulu. Terus yang kedua, kalian harus menerima emosi tersebut ya. Kalian terima. Jadi bukan berarti ditolak ya. Jadi kayak aduh sedih tapi nggak boleh tahan. Ini air matanya udah di ujung ya teman-teman ya. Udah di ujung mata, udah mau jatuh tapi ditahan-tahan terus. Jangan ya. Mungkin kalau di publik iya ya, jadi kayak ya kak masa aku di kelas nangis, oke nggak apa-apa karena emang situasi lagi nggak mendukung. Tapi kalau bisa misalnya lagi emosi negatif gitu ya, merasakan emosi negatif dan kalian lagi ada di rumah gitu misalnya, jangan ditahan-tahan. Jadi bukan berarti kayak oh cowok nggak boleh nangis atau oh cewek kan harus strong gitu, bukan kayak gitu ya. Jadi terima terima dengan lapang dada gitu ya. Oke, aku lagi sedih. Ini dulu, biarin dulu dia masuk emosi sedihnya. Ya, kalau sedih nangis. Oke. Oh, makasih teman-teman juga yang udah share. Aku biasanya nangis Kak. Aku biasanya langsung tidur. Aku biasanya melakukan hobi gitu ya. Nah, ya. Jadi bisa diterima kalau misalnya mau nangis nangis gitu ya. Kalau marah, oke kalian tarik nafas dulu kalau ngerasa marah gitu ya, tarik nafas dan kalian sadari, oke aku marah nih, marahnya sama siapa? Marahnya sama siapa? Terus juga seberapa marah sih sebenarnya kalian? Nah itu harus dikenali ya, terus diterima. Yang ketiga, kalian harus kendalikan diri. Nah ini penting banget. Bukan berarti kita, oke kak aku marah, marahnya 9, aku pengen pukul orang. Nggak gitu ya teman-teman. Nggak bisa kayak gitu, jadi kalian harus kendalikan diri. Emang ini susah, apalagi misalnya nangis gitu ya. Oke, ada yang bilang kalau nangis itu pengen jalan-jalan. Oke, saran aku enggak ya teman-teman, mungkin bisa kalian, cari tempat yang aman buat diri kalian sendiri. Kalau kalian naik motor, naik mobil pas lagi ada emosi negatif dan masih belum bisa terlalu meregulasi, sebaiknya, jangan dilakukan ya, takutnya membahayakan diri sendiri. Terus mengendalikan perilaku impulsif ya, jadi kalian harus kendalikan sama gunakan strategi regulasi emosi yang tepat gitu. Nah, jadi strategi-strategi ini juga akan membantu kalian banget untuk akhirnya bisa merasakan atau menerima emosi itu. Oke, oke Kak Tara boleh kirim foto yang yang kedua ya? Oke, boleh Kak. Yang B ya Kak ya? Ya, yang B. Oke. Oke. Dah. Oke, ini teman-teman mungkin kalau udah pada follow Teras Piknik ya. Jadi kalau udah follow Teras Piknik boleh dilihat di bio-nya. Kita ada beberapa worksheet yang bisa membantu kalian. Jadi yang kalau kalian lihat yang pertama itu adalah termometer kemarahan. Jadi itu membantu banget untuk kalian tahu sebenarnya aku seberapa marah sih gitu. Aku marah kalau apa. Karena itu penting banget ketika kita tahu, oke, aku sebenarnya nggak marah-marah banget ya kalau dipikir-pikir. Kemarin soalnya sempat lebih marah lagi. Nah, itu sebuah strategi yang bagus banget ya. Yang kedua, worksheet-nya itu adalah kalian harus ketahui mana sesuatu yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Ya, jadi kalau kita kontrol sesuatu, itu yang bisa kita kontrol biasanya kan respon kita ya. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, misalnya dosennya galak, ya gimana dong kalau dosennya galak, masa kita marahin dosennya kan nggak mungkin ya. Atau pandemi, itu bener-bener ya, pandemi itu nggak bisa kita kontrol sama sekali deh. Banyak aku ngerti banget banyak yang mungkin kehilangan, banyak yang sakit, banyak yang situasinya nggak oke lah sekarang, banyak yang pengen sekolah offline ya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi fokus ke sesuatu yang bisa kita kontrol aja. Bagaimana kalian meresponnya. Sama yang di ketiga juga sama memberikan rating kira-kira seberapa marah dan seberapa sedih kalian gitu. Ini juga penting ya teman-teman, kenapa kalian nggak boleh memendam dan banyak banget ya teman-teman di sini yang bilang ah udahlah aku diamin aja dan udahlah aku nggak mau cerita sama siapa-siapa. Oke, itu
mungkin aku tahu sih banyak teman-teman di sini yang kondisinya nggak memungkinkan untuk cerita sama orang lain, atau mungkin kondisinya nggak memungkinkan juga untuk, teman-teman misalnya melakukan, atau, susah gitu ya, susah banget Kak nerima emosi itu. Memang susah banget susah banget. Jadi tapi kita bisa coba satu per satu, salah satu step by step ya, dari 4 step itu mungkin kalian cuma bisa kenal doang, kenal emosinya doang, pertama, itu udah, langkah yang sangat bagus. Kalau bisa tidak dipendam sendiri ya, teman-teman. Salah satu strategi yang biasanya paling bagus adalah kalian tulis ya. Tulis di kalau aku sih biasanya tulis di notes aja ya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya diary diary atau, jurnal atau mungkin gambar, ada yang suka gambar. Nah, itu juga bisa sebagai, bagaimana media kita melampiaskan emosi kita. Paling bagus sebenarnya nulis, karena nulis itu artinya ketika kita kesel, kita bisa meluruskan kira-kira apa sih nih di kepala nih kok banyak banget gitu ya, yang ada di kepala banyak banget. Tapi kalau ditulis jadi kayak, oh ternyata aku ini toh masalahnya, atau ternyata aku keselnya sama ini deh. Coba kalian baca besoknya lagi, jadi kayak, lah kenapa aku kesel sama hal ini ya gitu. Padahal kan hal sepele. Ya tapi emang kemarin merasa marah ya nggak apa-apa. Oke, makasih banget teman-teman yang juga sudah bilang menulis itu bagus. Yes, aku setuju banget nulis itu sangat membantu. Karena kalau misalnya kalian nggak ada teman cerita ya, kalau ada teman cerita bagus, karena nggak semua orang di sini mungkin ada teman yang bisa dipercaya misalnya, tapi cobalah, nggak apa-apa, dicoba sekali-sekali, percaya sama mungkin salah satu teman, tapi kalau nggak bisa, tulisan bisa menjadi media yang sangat bagus. Jadi, tulisan itu bisa sangat-sangat membantu atau kalau teman-teman merasa udah sangat mengganggu, silahkan cari profesional atau cari psikolog, mungkin, bisa dicari-cari juga, terkait dengan konseling-konseling yang biasanya ada nih banyak kan di Instagram gitu yang ada konseling-konseling gratis kalau misalnya belum ada biayanya. Mmm, gitu sih sementara, aku udah ngomong banyak banget ya, mudah-mudahan dipahami gitu Tara. Oke Kak, wah, nah sekarang kita udah tahu ya teman-teman, gimana sih yang harus kita lakukan kalau mengalami emosi negatif. Kalau aku recap lagi Kak, berarti yang penting itu regulasi emosi ya Kak? Mhm, betul, regulasi emosi itu penting banget ya untuk kita bisa, menghandle emosi kita yang negatif terutama. Nah, karena tadi Kak Irma udah bilang nih regulasi emosi itu penting, berarti kita tuh harus mengelola respons emosi kita tuh kayak gimana. Kita juga udah tahu nih teman-teman kalau misalkan emosi yang kita alamin itu nggak usah dipendem. Jadi Mhm, keluarkan aja. Dan Kak Irma juga tadi kan juga udah ngasih nih tahapan-tahapan regulasi emosi. Jadinya kalian lebih paham nih, mulai dari mengenalin dulu emosi kalian yang dirasakan tuh seperti apa sih, apakah marah, sedih, dan kalian juga mungkin jadi mau mengetahui nih, apa sih trigger-nya, apa sih yang menyebabkan kita sedih ataupun marah. Lalu menerima emosi tersebut, yang tadi Kak Irma mhm, bilang nggak boleh dipendem ya teman-teman. Dan kita juga harus mengendalikan perilaku impulsif kita dan menggunakan strategi regulasi emosi secara akurat gitu, secara fleksibel. Nah, gimana sih caranya? Tadi Kak Irma juga sempat nyinggung nih kalau kita itu bisa dengan, menulis gitu ya, apa sih yang kita mhm, rasakan atau menggambar gitu ya, Kak. mhm. Nah, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang emosi negatif nih, Kak, dari tadi. Sebenarnya emosi negatif itu penting nggak sih, Kak, untuk dirasakan? Soalnya kan Kak Irma juga bilang nih, emosi itu nggak boleh dipendem, Kak. Gimana nih, Kak? Mhm, oke. Yes, betul banget kita nggak boleh mendem emosi ya, tapi memang kalau pertanyaannya emosi negatif tuh penting nggak sih untuk kita rasakan? Nah, pertanyaannya bagus karena sebenarnya siapa sih yang mau ada emosi negatif gitu ya? Masa sih penting kayak aku kalau bisa nggak ada deh tuh emosi negatif gitu ya. Ya, kalau dibilang sebenarnya penting, mungkin teman-teman kalau ada yang di sini pernah nonton film Inside Out gitu ya. Jadi jalan ceritanya ya di Inside Out itu kalau anaknya terus-terusan happy terus kan. Walaupun sebenarnya dia ya pindah sekolah lah, terus ada masalah-masalah lain dalam keluarganya, misalnya orang tuanya berantem lah gitu. Jadi dia tetap berusaha happy, jadi dia nggak menerima emosi negatif itu. Jadi
ya ujung-ujungnya ya dia juga ngerasa akhirnya seperti meledak gitu ya teman-teman, kayak ah udahlah aku udah nggak kuat lagi pokoknya gitu. Nah padahal kalau kita bisa misalnya dengerin emosi kita gitu ya, kita bilang dengerin gitu ya, artinya rasakan emosi kita kayak aduh orang tua berantem nih gitu, aduh aku sebel banget atau aku kesel banget. Oke, tarik nafas dulu, rasakan kalau kita emang kesel, bukan berarti langsung kayak ayo udahlah gitu, happy-happy aja atau ya udahlah main game aja 24 jam. Nah, itu akan suatu saat nanti itu nanti bisa bahasanya apa ya? Kayak burnout kalian sendiri gitu. Jadi kalian akan merasa udahlah gitu. Udah nggak kuat lagi aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi diusahakan banget biar nggak kayak gitu, teman-teman. Um, Nulis ya, aku balik lagi, tekanin lagi adalah nulis adalah salah satu cara. Mungkin teman-teman ada yang nggak suka nulis, bisanya gambar. Itu juga beberapa siswa itu akan sangat merasa apa ya lega ketika dia menggambar karena mungkin ya bakatnya digambar gitu. Jadi itu penting atau enggak menurutku kita menurutku itu sangat penting ya untuk dirasakan. Jadi karena pertama kita jadi bisa aware sama lingkungan sekitar kita. Jadi kita nggak menolak sama sekali. Kita jadi ngerasa oke, ini loh situasi yang terjadi saat ini. Ini loh situasi yang terjadi saat ini. Dan aku sedang mengalami ini sekarang. Oke, aku marahnya marah banget. Ya bukan berarti kalian juga harus ngomong seperti ini ya, formal banget rasanya. Tapi at least kalian aware sama diri kalian sendiri. Tarik nafas gitu ya. Pokoknya tarik nafas karena mungkin teman-teman di sini juga ngerasa ya, kalau marah banget itu rasanya pusing ya. Pusing terus jantungnya berdebar-debar, ya enggak? Jantungnya berdebar-debar. Terus juga lemes rasanya. Mungkin untuk teman-teman yang habis nangis banget rasanya mukanya merah gitu ya. Terus matanya juga bengkak gitu. Itu adalah apa ya? Seperti reaksi tubuh kalian terhadap emosi negatif itu. Jadi nggak cuma perasaan kalian yang nggak enak, tubuh kalian pun nggak enak rasanya. Kalau kalian pendem-pendem sendiri atau ditolak itu, ya. Sesek ya, sering banget itu, sesek. Karena kalau kita ngerasa emosi negatif, nafas kita itu jadi tersendat ya. Mungkin teman-teman di sini setuju juga dan banyak juga yang bilang, "Iya Kak, sesek." Jadi, itu akan terjadi. Nah, sayangilah tubuh kalian ya, pertama sayangilah tubuh kalian. Jadi kalau kalian merasa sayang sama tubuh kalian, ditarik nafasnya ya, tarik nafasnya karena kalau mungkin ya iseng-iseng kalau kalian marah gitu ya, coba diukur deh, dalam 1 menit itu denyut nadi kalian berapa, detak jantung kalian berapa. Ini dicoba ya di rumah, seandainya nanti pas lagi marah atau lagi stres, coba dihitung itu ada berapa detak jantungnya dalam 1 menit gitu ya. Atau dihitung juga nafas kalian tuh ada berapa dalam 1 menit. Jadi satu tarikan nafas kayak tarik nafas, tahan, keluarkan, itu dihitung 1. Nah, itu berapa dalam 1 menit. Kalau kalian lagi emosi, ngerasain emosi negatif gitu ya. Nah, kalau cepet banget gitu ya, nafasnya misalnya di bawah 15 gitu ya, di bawah 15. Itu berarti kalian bener-bener lagi kayak tubuh kalian tuh lagi nggak enak banget. Karena emosi negatif itu tadi, sesek gitu ya, terus pikirannya lagi kacau. Cobalah untuk tarik nafas. Ya, tarik nafas, mungkin nggak usah yang sampai meditasi gitu, karena aku tahu mungkin teman-teman di sini juga kesulitan gitu ya. Tapi bisa tarik nafas panjang, ya, biar setidaknya denyut nadinya itu dan juga nafasnya menjadi lebih pelan. Nah, dengan kayak gitu akan lebih tenang dan akhirnya mengambil keputusan juga lebih baik. Gitu, teman-teman. Jadi, intinya sih dari semua yang aku bilang tadi, intinya sih jangan ditolak. Ya, jangan ditolak karena di satu sisi bahaya emosional, di satu sisi bahaya fisik juga. Mungkin banyak banget teman-teman di sini yang ngerasa kalau lagi emosi negatifnya terlalu banyak gitu ya. Ada yang larinya macam-macam. Yang paling sering sih orang jadi lebih kurus ya, atau kebalikannya jadi lebih gendut ya. Jadi lebih berat badannya jauh banget naik karena emang lagi stres atau turun banget. Nah, itu adalah reaksi tubuh ya. Karena kita juga nggak bisa menghandle itu dengan baik. Jadi balik lagi ke yang pertama, itu adalah kenali dan terima. Mungkin yang terakhir Kak Tara boleh di foto yang terakhir yang C boleh dikirim. Oke Kak, boleh. Bentar ya. Ya.
Oh, satu lagi tuh banyak yang juga bilang kalau self talk, yes, bener banget ya teman-teman. Self talk itu sangat bermanfaat juga. Kalau nggak mau tulis, capek misalnya nulis, bisa juga ngomong sama diri sendiri gitu ya. Nggak ini kok, nggak aneh kok. Karena kan nggak ada yang lihat ya. Ngomong sama kaca atau mungkin kalau nggak ada kaca di rumah biasanya aku suka ini apa? Taruh HP di depan, terus kayak ya apa namanya ngomong aja di depan kamera sendiri, pakai kamera depan ya, tapi nggak direkam gitu. Jadi ngomong aja, kayak ngomong sama diri sendiri atau ngomong kayak ada orang yang dengerin kita ngomong gitu. Itu self talk ya. Mungkin ada yang bingung self talk itu apa? Itu artinya bicara sama diri sendiri. Boleh di kaca, boleh di HP atau ya nggak usah lihat diri sendiri juga nggak apa-apa. Ngomong aja sendiri ya. Oke, itu foto yang dikirim sama Kak Tara itu adalah gimana cara kita menerima emosi negatif. Sebenarnya tadi udah banyak juga aku singgung adalah ada beberapa di sini. Mungkin teman-teman yang udah follow Tabula juga kalau nggak salah Tabula sempat ngupload hal yang kayak ini juga di Teras Piknik juga ada. Jadi banyak banget informasi yang membantu kalian untuk mengatasi gimana cara kalian regulasi emosi. Yang pertama itu stop dulu, ya. Mau nangis, mau lagi emosi marah, lagi kesel, lagi overthinking, coba berhenti dulu, ya. Berhenti karena ketika kalian merasakan emosi atau pikiran yang nggak nyaman, itu ketika kita berhenti itu akan lebih kayak, oke aku lagi ngerasa kayak gini nih. Jadi bukan berarti kalian nyari-nyari kesibukan gitu ya, aduh aku lagi marah, aduh ngapain ya. Misalnya kalian langsung jalan gitu, ngebut gitu ya, naik motor. Tolong berhenti dulu gitu ya. Mungkin sebelum kalian memutuskan untuk naik motor sambil nangis-nangis, berhenti dulu dan pikir, oke, aku lagi sedih nih gitu. Aku lagi sedih. Kira-kira kalau aku naik motor gimana ya gitu. Atau kenapa sih aku sedih? Ini kira-kira aku bisa handle nggak ya nih sampai rumah kayak gitu. Itu adalah berhenti. Yang kedua adalah perhatikan, ya. Nah, perhatikan tuh perasaan kalian, pikiran kalian, rasa di tubuh itu ya tadi ya. Apakah kalian ngerasa sesek, apakah deg-degan, apakah pusing. Aku ketika ngerasa cemas, aku sendiri pun ngerasa pusing. Pusing banget kepala. Pusing banget. Jadi benar-benar gak bisa mikir dan gak bisa fokus kerjain apapun. Nah, itu ngaruh juga loh teman-teman ya. Jadi ngaruh banget ke bagaimana tubuh kita bereaksi. Terus memori kita memori kita, terus gambaran dan tidak menyenangkan. Itu kira-kira apa ya gitu. Coba perhatikan ketika kalian marah, apa yang bikin kalian marah? Itu coba di kepala kalian dipikirkan gitu ya, digambarkan. Nah, setelah itu boleh center, artinya pusatkan ke saat yang sekarang ya. Cari posisi yang nyaman kalau kalian malam-malam gitu ya lagi sedih, duduknya di kamar atau mungkin di tempat yang paling nyaman gitu ya, terus bernafas. Aku tadi nggak saja lihat satu chat yang bilang kamarku nggak pakai pintu, jadi malu kalau orang tua lihat. Nah, ini memang kejadian di beberapa orang ya, memang beberapa kondisi, apalagi kalau kita tidurnya sama adik, kan nggak mau ya dilihat sama adik lagi nangis gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh kalian cari tempat yang menurut kalian paling nyaman, nggak harus di kamar gitu ya. Tapi kalau bisa yang nyaman itu dan aman ya. Jadi aman buat diri kalian sendiri juga. Jadi perhatikan ritme pernafasan yang keluar masuk terus diam sejenak. Nah, setelah udah memusatkan dan udah atur nafas lebih calm gitu ya. Yang terakhir adalah allow ya. Memperbolehkan diri ya, memperbolehkan diri untuk menerima emosi negatif itu. Jadi nggak apa-apa kalau lagi sedih ya udah sedih aja. Ya, dulu waktu aku kalau aku pribadi dari SMA gitu ya, rasanya aduh apaan sih nangis cengeng gitu. Jadi kalau udah sedih tuh rasanya tahan. Terus orang-orang juga bilang gitu aja nangis atau udah stop nangisnya, ayo balik lagi gitu. Padahal enggak teman-teman, penting loh untuk ngeluarin itu biar lega. Pokoknya bener-bener nangis-nangis gitu ya semalaman gitu, terus tidur. Besok paginya oke, fresh lagi. Ya mungkin bengkak sih ya matanya, tapi fresh lagi. Karena udah keluar tuh semua gitu ya. Udah keluar semuanya. Oke, ada yang bilang di toilet. Oke, ya kalau misalnya nggak ada kamar, nggak ada tempat yang nyaman di toilet juga oke banget. Intinya kalian harus ini ya, merasakan emosi itu. Jadi jangan ditolak. Yang terakhir adalah bergerak. Oke, jangan lama-lama teman-teman. Ya tadi aku bilang ya, bukan seminggu semalam terus kita jadi tiba-tiba 7 hari 7 malam kita jadi nangis terus atau marah-marah terus dan nggak mau temenan sama siapapun gitu ya selama sebulan. Jadi bukan kayak gitu. Tapi ayo move on.
Ya, setelah nangis udah oke, udah ngerasa tenang. Oke, apa nih sekarang? Aku masih perlu ngerjain tugas. Oke, aku kesel sama dosennya, tapi ada tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, kita balik lagi. Ya, oke, aku ngerasa aku butuh temen nih, tapi mungkin temanku nggak harus tahu semua karena aku udah tulis di diary yang paling rahasia. Misalnya, aku udah tulis di catatanku hal yang paling rahasia. Jadi cerita sama teman cuma di permukaan aja, biar happy aja. Itu boleh banget dilakuin. Gitu sih untuk menerima emosi negatif. Itu sih Tara. Oke, kita udah tahu nih caranya gimana sih untuk menerima emosi negatif ini. Jadi bisa kita simpulin ya kalau emosi negatif ini tuh penting untuk dirasakan. Kita juga nggak boleh mendem-mendem aja karena ternyata dengan kita melampiaskan emosi kita dengan cara kita sendiri yang pastinya diregulasi dengan baik ya teman-teman, itu bisa kita tuh bisa merasa lega loh. Terus kita tuh juga jadi aware sama situasi kita kayak lagi apa sih sebenarnya, lagi ada apa, kenapa kita merasa ini, kita jadi lebih aware sama diri kita sendiri. Jadi maka dari itu jangan ditolak nih kita punya emosi negatif. Banyak juga nih kayak bilang kalau ya biar nih kayak kan Kak, kayak sebenarnya nggak apa-apa kok, it's okay kalau misalkan kalian lagi mengalami emosi negatif tersebut gitu. Tapi yang tadi penting nih kata Kak Irma, kita juga nggak boleh terlalu berlarut-larut nih sama emosi negatif kita. Kita juga harus bergerak ya Kak, seperti menghubungi teman, mengerjakan tugas yang harus dikerjakan gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, kalau kita kan sekarang nih udah tahu nih, ternyata emosi negatif itu tuh penting nih untuk dirasakan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih Kak supaya kita melaluinya dengan baik? Betul. Iya, Tara. Jadi tadi kan udah ya dibahas tentang 4 tahap itu dan juga bagaimana kita bisa menerima, terus strateginya seperti apa gitu. Nah, kadang-kadang juga muncul pertanyaan, gimana biar bisa melaluinya dengan baik? Atau ada yang di sini ngerasa, aduh susah banget Kak, aduh boro-boro deh mengenali emosi. Kayaknya ketika marah udah langsung ngerasa kayak pengen apa ya, pukul sesuatu gitu ya, atau pengen kabur aja dari rumah gitu. Jadi bukan apa namanya, ya itu sering terjadi apalagi ketika kita emosi negatifnya udah kayak memuncak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita di sini nggak sendiri. Nah, ini thank you juga Tabula udah ngadain acara ini. Aku lihat diskusinya benar-benar seru banget. Mungkin kalian nggak saling kenal, tapi pada ngasih semangat di sini juga dan apa namanya saling sharing pengalaman juga. Jadi menurutku ini adalah salah satu langkah yang tepat ya. Jadi cari orang yang kira-kira juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi itu karena kita akan merasa, oke aku ada temen nih, aku nggak sendiri. Ya, aku nggak sendiri dan aku pasti bisa mengatasi ini dengan baik. Jadi balik lagi tadi 4 tahap, tapi kalau mau satu persatu dulu, ya bisa gitu ya. Jadi lewat kenali dulu, terus juga kemudian kita terima pelan-pelan gitu. Nah, jadinya kita bisa melaluinya dengan baik. Oke, tadi ada yang bilang juga salah satu strateginya adalah butterfly hug. Yes, aku setuju banget ya. Peluk diri sendiri gitu ya, peluk diri sendiri. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu butterfly hug itu seperti apa. Mungkin bisa di-googling ya teman-teman. Kalau nggak salah kita juga sempat bahas tentang itu di teras piknik. Jadi bagaimana cara kita untuk menyayangi diri sendiri gitu ya. Menyayangi diri sendiri. Kemudian mungkin ada juga yang bilang peluk guling Kak gitu, nangis, pokoknya nangisnya di tempat tidur gitu ya, kamar jadi saksi hidup, yes. Itu semua juga kayaknya merasakan hal yang sama. Jadi mungkin udah bekas-bekas air matanya banyak ya di bantal gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Itu memang harus dilakukan karena kita juga ingin meluapkan emosi itu tentunya biar tidak negatif, tidak ke arah yang negatif ya. Jadi pokoknya biar kita merasa lebih tenang. Itu dulu ya, merasa lebih tenang. Nanti kita akan bisa menemukan kira-kira jalan keluarnya seperti apa atau responnya seperti apa gitu. Nah, tentunya aku di sini sangat encourage banget teman-teman untuk jangan melakukan hal yang negatif gitu ya. Dan itu mungkin negatif di sini dalam hal misalnya jadi menyakiti diri sendiri atau mungkin jadi menyakiti orang lain
atau memilih untuk berkendara. Balik lagi aku ngomong berkendara, kenapa? Karena berkendara di saat emosi lagi benar-benar memuncak itu bahaya ya teman-teman, karena kita juga nggak bisa ngontrol, apalagi kalau nangis. Mungkin teman-teman di sini juga pernah nangis di motor, itu kan berkaca-kaca ya teman-teman. Itu berkaca-kaca itu mata jadi blur, nggak bisa lihat jalanan dengan baik gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang nyebrang kita nggak lihat karena mata kita berkaca-kaca. Atau yang naik mobil juga seperti itu ya. Yang naik mobil nangis kenceng-kenceng tapi nggak lihat kalau misalnya udah belokan misalnya. Nah itu bahaya banget ya. Kalau udah ngerasa benar-benar suntuk dan nggak bisa meregulasi dengan baik, silahkan teman-teman cari profesional ya, bisa ke psikolog atau teman-teman yang kalau lagi sekolah boleh cerita ke konselornya atau mungkin ke platform-platform psikologi yang ada gitu ya. Jadi lumayan membantu biar teman-teman juga nggak memendam sendiri. Itu sih garis besarnya, Tara. Oke Kak, wah kita udah sama-sama tahu nih teman-teman gimana sih caranya kita cara meregulasi emosi negatif kita, terus menerima emosi negatif, dan gimana sih caranya melalui itu dengan baik. Nah, makasih banget nih Kak. Diskusi hari ini tuh bener-bener membukakan mata aku juga loh Kak. Gimana sih caranya aku tuh bisa nge-regulate emosi aku lagi, terus dan menerima emosi negatif aku. Dan mungkin teman-teman juga pada refleksi diri nih Kak jadinya. Thank you banget loh Kak.